Saudara, jelang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kuasa hukum bakal adu alat bukti berupa jejak digital dengan penyidik. Selain itu, Ketua RW juga yakin warganya yang menjadi terpidana tidak terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, akan menghadapi sidang pra-peradilan Senin 24 Juni mendatang. Sejumlah alat bukti telah disiapkan tim kuasa hukum untuk meyakinkan hakim bahwa prosedur penahanan serta status tersangka yang ditetapkan kepada Peggy Setiawan tidak tepat. Dalam dialog Kompas Petang Senin lalu, salah satu yang akan dilampirkan kuasa hukum Peggy adalah bukti percakapan kliennya dengan temannya di media sosial yang memperkuat jika Peggy berada di Bandung saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi di Cirebon. Klien kami ini tidak bersalah, tidak terlibat. Apa buktinya yang kami tidak terlibat? Tentu kami sampaikanlah beberapa dalam posita itu dari keterangan saksi-saksi yang kami punya bahwa memang Peggy Setiawan berada di Bandung. Tinggal nanti penyidik yang akan membuktikan, akan menunjukkan alat buktinya kepada hakim tunggal itu apa alat buktinya sehingga klien kami ditetapkan sebagai tersangka. Jadi baik keterangan saksi maupun chat ya itu menjadi alasan kami ya klien kami itu tidak terlibat, tidak berada di TKP. Sementara Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho menyebut bukti chat atau percakapan Peggy dengan para saksi tak bisa dimasukkan dalam alat bukti di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan sebab pra-peradilan tidak menangani pokok perkara. Pra-peradilan hanya menilai ada tidaknya prosedur penetapan sebagai tersangka yang terlewati oleh polisi. Pra-peradilan itu kontrol, Pak. Kontrol tentang suatu penetapan upaya paksa. Jadi belum masuk suatu saksi, belum masuk keterangan. Jadi istilahnya adalah belum masuk investigasi of just, tapi masih eksaminasi of just. Nah itu dipahami. Oleh karena itu, keterangan-keterangan yang sekarang ini saya kira bukan masuk kualifikasi pra-peradilan, tapi adalah kualifikasi untuk mengajukan PK, peninjauan kembali. Karena pra-peradilan itu pertama adalah bagaimana penetapan tersangka. Buktinya apa? Bukti itu adalah bukti sementara yang mendudukkan pada seseorang sebagai tersangka. Peggy wajib diperiksa dulu sebagai saksi, bukan calon tersangka, sebagai saksi atas dugaan yang bersangkutan. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi juga sempat mewawancarai Ketua RW tempat para terpidana kasus pembunuhan Vina tinggal. Kepada Deddy Mulyadi, Ketua RW yakin para terpidana tidak terlibat kasus Vina. Ia mengetahui betul keseharian para terpidana kasus pembunuhan Vina. Secara pribadi saya nggak yakin bahwa anak-anak saya itu melakukan hal yang biadab dan bahkan di luar kemanusiaan. Tapi warga memang mereka seakan kayak emosi ke saya. Nih saya minta kejujuran kalian. Bener nggak kalian melakukan hal yang tidak manusiawi? Berarti wabas beli persayangan isun ada mengkono. Beli usamene. Demi Allah, demi Rasulullah. Terusin Pak ngomong bahasa. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim menyebut pihaknya telah melakukan pengawasan atas penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kembali dibuka. Penanganan kasus ini telah dilakukan secara profesional dan transparan. Namun Kompolnas menilai perlu dilakukan audit investigasi terhadap penyidik yang terdahulu untuk memastikan profesionalitas dan akuntabilitas polisi karena ada keluhan dari para terpidana. Sebagai pengawas tentu apalagi sudah ditegaskan oleh Pak Presiden, maka proses pengusutan kasus Vina dan Eki ini dilakukan secara profesional dan transparan. Kami sendiri memang telah memandang perlu dilakukannya audit investigatif terhadap penyidikan 8 tahun yang lalu itu agar menjelaskan akuntabilitas, profesionalitas pada saat itu karena ada keluhan-keluhan dari para terpidana pada saat itu, terutama pada saat ditangani di Polresta Cirebon. Peggy Setiawan, buron kasus pembunuhan Vina yang diburu sejak 8 tahun lalu, ditangkap polisi Mei lalu. Dia lalu ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Awalnya, polisi menetapkan 3 buron, namun belakangan 2 lainnya dihapus oleh polisi. Peggy akan menjalani sidang pra-peradilan Senin pekan depan. Upaya ini dilakukan setelah Peggy menyatakan dirinya bukanlah Peggy alias Peron yang disebut polisi terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara Ibtu Rudiana, ayah Eki dilaporkan Sakatal ke Mapolresta Cirebon lantaran diduga terjadi rekayasa dan kejanggalan saat penanganan kasus Vina. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas melaporkan Ibtu Rudiana pada Senin 17 Juni dengan tuduhan laporan palsu. Selain itu, dari data yang dikumpulkan, Farhad melihat adanya pemaksaan dan kekerasan yang terjadi saat pengambilan keterangan untuk berita acara. Yang kita laporkan membuat laporan palsu itu karena pelapor atau polisi pertama sebelum dilakukannya otopsi, dia sudah menyimpulkan bahwa ada luka tusukan atau sabetan benda tajam. Sementara yang kami ketahui itu bertentangan atau berbeda dengan hasil otopsi maupun visum awal. Nah, sehingga inilah yang kita melihat kaitan dari dicabutnya laporan BAP, Liga Akbar, dan beberapa orang lainnya yang menyatakan bahwa mereka diarahkan untuk membuat BAP yang memberatkan. Penyidik Polda Jawa Barat, Saudara, hari ini memanggil 4 keluarga dari terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mereka dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi. Didampingi tim kuasa hukum, keluarga 4 terpidana Vina dan Eki datang ke gedung Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Mereka adalah ayah dari Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramdhani, dan kakak dari Jaya. Berdasarkan surat pemanggilan, keempatnya akan dimintai keterangan terkait perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Jadi begini, undangan yang kami terima adalah penyelidikan. Pasal yang ditentukan adalah pasal 221 mengenai obstruction of justice atau perintangan. Materinya kami tidak tahu. Jadi hari ini kami hanya mendampingi saja, ya, biar mereka yang bersaksi apa isi dan lain sebagainya. Pak Ruli, ini Informasi terkini, kita segera menuju Polda Jawa Barat. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Vida Alatas. Vida, siapa saja yang hadir hari ini dan apa saja yang menjadi materi pemeriksaan? Ya, Bella, hari ini ada keluarga dari keempat terpidana kasus Vina dan juga Eki, yakni keempatnya ini adalah bapak dari Eka Sandi, bapak dari Hadi Saputra, dan juga Eko Ramdhani, dan juga kakak dari Jaya. Tadi keempatnya ini didampingi kuasa hukum sudah datang dan juga masuk ke gedung Ditreskrimum Polda Jawa Barat untuk melakukan pemeriksaan pada sekitar pukul 10. Dan kuasa hukum ini menyebut kalau berdasarkan surat panggilan yang dilayangkan oleh pihak penyidik dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat, pemanggilan yang dilakukan kepada keempatnya ini berkaitan dengan proses penyelidikan yang kasusnya ini berkenaan dengan pasal 221 KUH Pidana terkait perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kalau kita menilik sedikit, Bella dan juga saudara, pasal 221 KUHP ini dapat disimpulkan bahwa memang cakupan dari pasal ini adalah perbuatan menyembunyikan, menolong atau menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Tentunya dari pihak baik itu kuasa hukum maupun keluarga dari keempat terpidana ini mengaku bahwa belum mengetahui apa kemudian arah dari pihak penyidik menyasar mereka dalam kasus perintangan penyidikan untuk diperiksa sebagai saksi hari ini. Namun memang kuasa hukum untuk itu hari ini melakukan pendampingan untuk mengetahui kemudian arah yang dimaksud dari penyidikan yang dilakukan kepada keempatnya hari ini. Apakah kemudian ini juga ada kemungkinan berkaitan dengan adanya sejumlah saksi kasus ini yang sebelumnya lalu ini telah diperiksa oleh penyidik di Polres Cirebon berkenaan dengan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, yang belakangan mengaku bahwa ada sejumlah dugaan pelanggaran kode etik dan juga ketidaksesuaian proseduran hukum yang dilakukan penyidik kasus Vina dan juga Eki di Cirebon 8 tahun silam, sehingga kemudian menyebabkan 5 orang yang diduga tidak terlibat
terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki hari ini tengah dijatuhi hukuman seumur hidup, di mana sejumlah saksi yang kemudian memberikan pengakuannya belakangan tersebut ini adalah Teguh, lalu juga Okta dan juga Pramudia yang beberapa waktu lalu Bella dan juga saudara ini juga sempat dipanggil sebagai saksi atas kasus yang sama, yakni perintangan penyidikan oleh penyidik dari Ditreskrimum Polda Jabar. Mengingat ketiganya ini, Bella dan juga saudara Teguh, Pramudia, dan juga Okta yang memberikan keterangan tersebut ini telah dalam kesempatan beberapa waktu lalu saat dipanggil oleh penyidik ke Polda Jawa Barat sebagai saksi ini juga telah mencabut keterangan mereka 8 tahun lalu, mengingat mereka ini menyebut atau mengaku bahwa sebetulnya 8 tahun silam mereka mengaku bahwa ketiganya, Teguh, Pramudia, dan Okta ini sebetulnya pada malam kejadian tengah bersama-sama dengan kelima terpidana menginap di rumah ketua RT dan itu berlangsung hingga pagi hari, hingga siang hari ke-8-nya atau ke-8-nya ini Bella dan juga saudara ini masih berada di kemudian rumah dari ketua RT sehingga mereka memastikan bahwa kelima terpidana yang saat ini dijatuhi hukuman seumur hidup ini tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki malam 26 Agustus 2016 lalu. Untuk itu, Bella dan juga saudara kuasa hukum ini juga ingin memastikan dugaan-dugaan ketidaksesuaian prosedural hukum yang terjadi 8 tahun silam ini tidak kembali terjadi. Sehingga kuasa hukum memastikan bahwa seluruh saksi yang saat ini diperiksa, baik itu ketiga saksi sebelumnya Teguh, Pramudia, dan juga satu orang lainnya dan juga keluarga dari kelima terpidana hari ini mendapat pendampingan hukum, dan kuasa hukum juga menyebut bahwa pihaknya dan keluarga ini juga mencoba untuk menjenguk kelima terpidana yang sejak saat kasus ini kembali dibuka, kelimanya ini kembali diperiksa oleh pihak penyidik dari Ditreskrimum Polda Jabar sebagai saksi atas kasus ini untuk memastikan kemudian Bella dan juga saudara bahwa kesaksian yang diberikan oleh kelima terpidana tersebut ini dilakukan dalam keadaan bebas, mandiri, dan juga tidak dalam tekanan sehingga sesuai dengan prosedur hukum. Karena memang kuasa hukum mengaku bahwa pihaknya baru saja mendapat kuasa atas keluarga dari kelima terpidana ini 10 hari yang lalu, sehingga pihaknya ini belum mengetahui kemudian kesaksian seperti apa atau penyidikan seperti apa yang dilakukan kepada kelima terpidana beberapa waktu lalu atas penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka, sehingga pihak kuasa hukum dan juga keluarga ini sebetulnya ingin bertemu dengan kelima terpidana untuk memastikan hal ini. Namun memang Bella dan juga saudara hingga saat ini pihak lapas di Kota Bandung, yakni Lapas Bancai dan juga Kebonwaru, tempat di mana kelima terpidana ini telah dipindahkan begitu ya dari Lapas Cirebon, ini menyatakan bahwa pihak keluarga dan juga kuasa hukum ini belum bisa menemui kelima terpidana. Alasannya Bella dan juga saudara, pihak lapas menyebut bahwa kelima terpidana ini saat ini masih dalam bond dari penyidik Ditreskrimum Polda Jabar atas kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Untuk itu Bella dan juga saudara memang dari pihak kuasa hukum mempertanyakan hal ini dan saat ini tengah mencoba untuk menghadap ke Dirjen Pas, mengingat berdasarkan kuasa hukum begitu ya Bella dan juga saudara, seharusnya atau sebetulnya berdasarkan proses hukum baik itu kuasa hukum maupun keluarga ini berhak untuk kemudian menemui terpidana, apalagi saat kemudian terpidana dari kasus ini menjalani proses hukum kembali, yakni dijadikan sebagai saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Untuk itu kita tentunya kami awak media Bella dan juga saudara masih menunggu lebih lanjut kiranya kapan kemudian pemeriksaan saksi ini selesai dilakukan. Kami juga ingin mengetahui apa kiranya yang didalami oleh penyidik, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang diberikan, apa konteks dari perintangan penyidikan yang dimaksud oleh kepolisian dari Ditreskrimum Polda Jabar. Demikian Bella. Baik, terima kasih Fidal atas. Kita akan nantikan seperti apa hasil dari pemeriksaan keluarga dari 5 terpidana dan apakah nanti terpidana ini bisa juga ditemui untuk memberikan saksi. Terima kasih Fidal atas dari Polda Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Kompas Siang akan kembali usai jeda saudara dengan sejumlah informasi penting dan menarik. Tetaplah bersama kami.